Shalom. Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Penetua Sefian Timisela. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 46 bait pertama dan bait yang kedua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Bapa, saat ini kami jemaat-Mu berkumpul di rumah tangga kami masing-masing untuk mengadakan ibadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami tidak dapat berkumpul di dalam sektor Tuhan, namun kami mohon Tuhan juga memberkati kami dalam rumah tangga kami masing-masing, agar setiap ibadah yang kami laksanakan Tuhan berkenan bagi kami. Bapa, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan, ibadah kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Penetua Sefian Timisela yang sebentar lagi akan menaburkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkatilah hamba-Mu terkasih dan urapilah dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar firman yang akan disampaikan membawa sukacita, terang dan damai sejahtera untuk setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami kepada Tuhan. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 33 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 46, baitnya yang kelima. Besarkan nama
Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan. Di saat ini terambil dari kitab Amos. Kita akan baca dari kitab Amos pasal kedua. Kita akan membaca ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu melingkupi akan hidup dan kehidupan kami, pribadi maupun rumah tangga kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau berikan Roh-Mu yang kudus atas semua kami, dan biarlah kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu saat ini bagi kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk mau melakukan ini dalam hidup dan kehidupan kami pada setiap saat. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terdapat dari Amos pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayatnya yang kelima, yang menyatakan hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Shalom. Kita tetap bersyukur kepada Allah walaupun saat ini kita tidak bisa bersekutu bersama dalam ibadah rumah tangga. Namun saat ini Tuhan boleh perkenankan kita untuk kembali bertemu walaupun lewat live streaming saat ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Amos dipanggil Allah. Amos diutus Allah untuk menyampaikan, untuk bernubuat tentang penghukuman atas Yehuda. Amos yang adalah seorang peternak domba, dia berasal dari desa Tekoa, 20 km sebelah selatan kota Yerusalem. Dia dipanggil untuk kemudian pergi ke pusat kerajaan Israel dengan tugas memaklumkan hukuman Allah atas bangsa Yehuda. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengucapkan atau memberitahukan berita penghukuman atas bangsa-bangsa lain adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau kita baca di dalam pasal kedua, pasal pertama ayat 3 sampai pasalnya yang kedua ayat 3, Amos bernubuat tentang penghukuman atas bangsa-bangsa lain. Hal yang berbeda adalah ketika Amos harus mengucapkan berita yang sama untuk bangsa Yehuda. Amos harus memberitakan ancaman penghukuman bagi bangsanya sendiri. Ancaman penghukuman untuk bangsa Yehuda tidak berbeda jauh dengan penghukuman untuk bangsa-bangsa lain. Semuanya ada tertulis atau ada ungkapan, ada 3 bahkan 4 yang mau menyiratkan bahwa begitu banyak pelanggaran yang sudah dilewati. Ada pula penegasan bahwa Allah tidak akan menarik kembali keputusannya, karena masing-masing mereka adalah orang-orang yang telah percaya. Bentuk hukuman pun tidak jauh berbeda. Tuhan menggunakan api untuk menghancurkan Yehuda dan istananya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kesamaan ini mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak memandang muka.
Siapa yang bersalah patut dihukum. Umat Tuhan pun tidak terkecualikan. Yang berbeda mungkin adalah istilah dan tujuannya. Hukuman untuk umat Tuhan sering dipakai dengan sebuah istilah adalah sebuah tindakan disiplin dari Allah yang bertujuan untuk menunjukkan anugerah Allah dan memurnikan iman umat percaya. Sedangkan hukuman untuk yang lain dimaksudkan untuk menunjukkan keadilan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang membuat Allah begitu murka terhadap bangsa Yehuda? Amos menyebutkan ada dua kesalahan fatal yang dilakukan, yang diperbuat oleh bangsa Yehuda. Yang pertama adalah bangsa Yehuda menolak hukum dan perintah Tuhan. Jenis kesalahan ini terlihat begitu berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Penghakiman Allah atas bangsa-bangsa lain itu berdasarkan pada tindakan mereka. Karena mereka tidak melakukan kebenaran, mereka tidak melakukan keadilan, dan mereka tidak memiliki belas kasihan. Namun tentang bangsa Yehuda tidak ada perbuatan spesifik yang disebutkan. Pelanggaran bangsa Yehuda lebih dikaitkan dengan hukum Taurat daripada moralitas secara umum. Perbedaan lain terletak pada objek perbuatan jahat. Bangsa-bangsa lain menjadikan penduduk dari tempat lain sebagai objek kejahatan mereka. Satu bangsa melawan bangsa lain. Namun bagi bangsa Yehuda tidak ada catatan seperti itu. Mereka langsung diperhadapkan pada Allah. Ini tentang satu bangsa yang melawan Allah mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yehuda adalah umat pilihan Allah. Dari Abraham hingga Amos selama kurang lebih 1000 tahun, bangsa Israel atau Yehuda telah mengalami begitu banyak rahmat dan kepemimpinan Allah dalam kehidupan mereka. Dan Allah jelas memberikan hukum Taurat dan pengajaran untuk dipelihara oleh bangsa ini. Bangsa Yehuda tidak boleh meninggalkan ajaran Allah atau hukum Taurat. Musa sendiri telah mengumumkan kepada orang Yehuda dalam kitab Ulangan bahwa jika mereka meninggalkan hukum Taurat, jika mereka meninggalkan hukum Taurat Allah, maka Allah akan menurunkan bencana. Bangsa Yehuda mempunyai pegangan hidup yang khusus, yang spesifik, yaitu hukum Taurat. Mereka bahkan memiliki wahyu ilahi yang lebih khusus dan jelas. Seharusnya bangsa Yehuda bisa bertindak lebih baik daripada bangsa-bangsa lain yang tidak memilikinya. Kesalahan bangsa Yehuda bukan hanya terletak pada kegagalan mereka dalam menaati perintah-perintah Allah. Amos lebih menyoroti alasan dibalik ketidaktaatan itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ayat keempat bagian A berbunyi, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Jadi ketidaktaatan bangsa Yehuda bersumber dari penolakan mereka. Mereka secara sengaja memilih untuk tidak menaati hukum Taurat. Mereka bukan tidak mampu, tetapi mereka tidak mau. Mereka bukan tidak tahu, tapi mereka tidak mau tahu dan pura-pura tidak tahu. Bapak Ibu yang diberkati Allah, kesalahan kedua yang dituliskan oleh Amos terhadap terkait penghukuman bangsa Yehuda ini adalah mengikuti kebohongan-kebohongan. Kesalahan yang disoroti Amos terhadap bangsa Yehuda adalah penyembahan berhala. Mereka menyembah Allah yang tidak benar. Karena orang-orang Yehuda memilih untuk mengikuti berhala-berhala palsu, mereka meninggalkan Allah yang benar. Mereka bahkan meminta nasihat dari berhala-berhala palsu. Alih-alih mereka harus mengikuti Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir ke Kanaan, pada akhirnya mereka membelakangi Allah yang selama ini menuntun dan menyertai kehidupan mereka. Sehingga mereka saat ini tersesat. Mereka seperti sekali lagi tersesat di padang belantara, berjalan di jalan yang menyimpang. Mereka sesat
Mereka mungkin menganggap pedoman hidup dalam Taurat terlihat aneh dan tidak sesuai dengan gaya hidup bangsa-bangsa lain yang berada di sekitar mereka. Karena pada saat itu mereka telah mengadopsi gaya hidup bangsa-bangsa lain. Mereka mungkin mengira keberhasilan hidup tidak ada sangkut pautnya dengan hukum Taurat. Pelanggaran terhadap hukum Taurat selama ini dipandang sebagai suatu hal yang biasa. Hukuman tidak akan menimpa mereka. Kebohongan seperti inilah yang menyesatkan bangsa Yehuda. Kesesatan di atas bukan hanya terjadi sesaat, tetapi kalau kita membaca ayat keempat bagian terakhir, kalimat terakhir katakan yang diikuti oleh nenek moyangnya. Frasa ini mau menyiratkan bahwa kesalahan itu sudah terjadi secara turun-temurun. Allah sudah cukup sabar. Generasi demi generasi berlalu, situasi tidak kunjung berubah. Penundaan hukuman Allah malah dianggap sebagai kelemahan Allah. Mereka semakin diyakinkan bahwa Allah tidak ada, Allah tidak berkuasa, atau Allah tidak peduli dengan tindakan mereka. Namun tatkala waktunya tiba, Allah menetapkan hati untuk menghukum umatnya. Hukuman Tuhan bagi mereka adalah bahwa istana Yerusalem dibakar dan seluruh Yehuda dibakar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di antara pemimpin di istana pun tidak pernah akan luput dari hukuman Allah ini. Rakyat pada umumnya juga tidak pernah akan luput. Mereka tidak dapat melarikan diri dari hukuman Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, karena masing-masing mereka sudah memiliki hukum dan peraturan Tuhan yang telah Tuhan berikan, tetapi mereka tidak mau mematuhinya. Mereka tidak menyukai kata-kata Tuhan. Mereka tidak dapat berkelit saat ini, dan mereka tidak bisa berkata bahwa mereka tersesat karena kesalahan pemimpin. Tetapi setiap orang yang mengikuti ajaran berhala palsu, tidak taat mengikuti Allah yang sejati, mereka harus mempertanggungjawabkan tindakannya sendiri karena mengambil jalan yang menyimpang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menyikapi keadaan dunia saat ini, hari ini Amos mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi saat ini di seluruh dunia seperti contoh yang dialami Yehuda pada waktu itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kesalahan Yehuda terjadi pun saat ini. Ada begitu banyak orang percaya yang mengaku Yesus sebagai juru selamatnya, namun hanya kepura-puraan belaka. Mereka akan menempatkan Allah pada posisi terakhir dikala tidak ada jalan keluar dalam hidupnya. Posisi Allah dalam hati dan pikirannya sebagai orang percaya digeser oleh materialistis yang mereka kejar. Berhala-berhala palsu berupa pekerjaan, kedudukan, jabatan, menggeser peran Allah yang begitu penting dalam kehidupan mereka. Mereka berpikir Allah tidak pernah akan menghukum mereka. Mereka berpikir bahwa Allah tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Namun mari kita lihat saat ini, hanya sedikit saja Allah melepaskan tangan dari kehidupan umat manusia saat ini. Dan apa yang terjadi? Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa beribadah, tidak bisa bersekutu, hanya oleh karena sesuatu yang tidak nampak oleh mata. Apakah ini sebuah kebetulan? Sebagai orang percaya kita yakin bahwa saat ini seperti sebagaimana Amos bernubuat kepada Yehuda, bahwa saat ini pun Amos bernubuat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini, bahwa kita sudah terlalu jauh melangkah meninggalkan Allah. Kita sudah begitu banyak memelihara berhala palsu dan hidup penuh kebohongan dalam kehidupan kita saat ini. Maka saat ini Amos mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk mari kembali bertobat. Allah menanti kita. Dia akan memulihkan kehidupan ini seturut dengan kehendaknya. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Kalau kita baca Mika pasal 6 ayat ke-8, Allah berharap untuk umatnya adalah, hai manusia, firman Tuhan katakan begini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini adalah harapan Allah untuk umat manusia, khususnya Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Pertanyaannya kemudian, sudahkah kita setia kepada Allah? Sudahkah kita mencintai kehidupan kita seturut dengan kehendak Allah? Atau justru saat ini kita hidup dalam kebohongan-kebohongan belaka? Kita hidup saling membenci. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus ingat bahwa ada misi besar Yesus Kristus yang diemban di pundak Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, yang menjadi misi Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini misi Allah. Allah menghendaki hidup dan kehidupan kita dipakai untuk memperbesar dan memperluas kerajaan Allah, bukan untuk memperkaya diri dan memuaskan keinginan nafsu semata. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan sederhananya saat ini bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, apakah kita sudah bosan dengan kedua petunjuk Allah ini? Sudahkah kita taat kepada Allah yang selama ini menuntun dan menyertai kehidupan kita? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, Allah itu kudus. Jadi Allah mengharapkan orang percaya untuk menjadi kudus. Dan orang percaya dipisahkan dalam kekudusan untuk melayani Allah dalam kekudusan Allah. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Dia tidak akan membiarkan orang percaya mengikuti berhala-berhala palsu dan kebohongan-kebohongan palsu. Pertanyaan yang untuk kita renungkan bersama, apakah saat ini kita mempunyai berhala-berhala yang kita simpan? Bukan perkara ilmu-ilmu kita, tapi sudahkah kita menomorduakan untuk satukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apakah ada yang merebut dan mengambil tempat Tuhan di hati Bapak Ibu Saudara dan saya? Ini yang perlu kita renungkan saat ini. Sebelum Allah menjatuhkan hukuman yang lebih besar atas kita, maka saat ini Allah membuka tangan selebar-lebarnya menanti Bapak Ibu Saudara dan saya untuk datang dalam penyesalan yang tulus, meminta ampun atas segala salah dan dosa kita, dan biarlah kita tetap setia mengikuti Dia di sepanjang kehidupan yang Dia anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mengaminkan firman Tuhan ini, kita bersama akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat.
Mari kita rendahkan hati kita, kita berdoa. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan dalam segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari-hari hidup yang boleh kami lalui sampai saat ini. Bahkan Tuhan, kami boleh bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan indah yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Walaupun hanya lewat media live streaming Tuhan, kami boleh tetap beribadah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang cemburu. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta ampun daripada-Mu apabila selama ini Tuhan dalam kehidupan yang kami lalui sampai saat ini, kami menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami lebih cenderung untuk memilih memuaskan keinginan kedagingan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, ampuni kami ya Allah. Lalu biarlah mulai saat ini kami boleh berjanji di hadapan-Mu untuk mau setia mengikuti Tuhan, untuk mau terus mengandalkan Tuhan saja dalam seluruh keberadaan kehidupan masing-masing kami, pribadi lepas pribadi maupun rumah tangga lepas rumah tangga. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Tuhan Engkau terus tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh terus menerangi langkah kaki kami di dalam menyusuri hari-hari hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami berdoa. Kami menyerahkan akan pergumulan kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu Bapa. Rumah tangga lepas rumah tangga, di dalam seluruh pergumulan yang saat ini kami gumuli, Bapa Kekal Kudus, dalam situasi dan kondisi bangsa kami yang tidak menentu, hari-hari hidup kami yang membingungkan kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon Bapa di sorga, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjadi jawaban atas pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan segala yang terbaik atas semua harapan-harapan kami. Engkau akan memberikan segala yang terbaik atas apa yang kami rancangkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan akan seluruh kepala-kepala rumah tangga di dalam jemaat-Mu. Apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan mereka saat ini, apa yang mereka usahakan saat ini, Tuhan, biarlah Engkau terus menjaga, melindungi mereka. Berikan kekuatan iman atas mereka sehingga mereka boleh menjadi imam sejati di tengah-tengah kehidupan rumah tangga masing-masing mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan beri kesehatan bagi semua mereka. Tuhan berkati apa yang mereka usahakan. Kami berdoa menyerahkan kepala-kepala rumah tangga yang saat ini Tuhan mungkin tidak bersama dengan keluarga mereka. Mereka terpisah oleh karena pekerjaan ataupun pendidikan yang harus mereka lalui. Tuhan juga jaga dan sertai mereka dimanapun mereka berada. Ajari mereka Tuhan, walaupun mereka terpisah jauh daripada keluarga mereka, namun mereka tetap dekat di dalam doa yang selalu mereka naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa. Secara khusus kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pelayaran mereka sebagai pelaut. Tuhan, jaga dan pelihara mereka di tengah samudera yang luas ini, dimanapun dan kemanapun mereka berada saat ini dan kemanapun mereka akan pergi Tuhan. Jaga dan lindungi mereka, berikan mereka cuaca yang baik. Jaga dan pelihara terus mereka Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kepala-kepala rumah tangga yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan berikan segala yang terbaik
bagi mereka yang berharap kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkati segala usaha yang mereka lakukan saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa saat ini, kami juga menyerahkan akan seluruh kehidupan ibu-ibu rumah tangga ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Tuhan berikan hikmat atas semua mereka, panjang sabar, rendah hati di dalam mendampingi suami mereka menata kehidupan perekonomian rumah tangga masing-masing mereka. Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh menjadi tiang doa di tengah-tengah rumah tangga mereka. Mereka boleh menjadi istri yang setia, istri yang cakap di dalam mengelola akan perekonomian rumah tangga masing-masing mereka. Bapa kekal kudus, kami berdoa, kami juga menyerahkan anak-anak kami di dalam pertumbuhan mereka. Tuhan berkati apa yang mereka makan dan minum. Tuhan berkati tumbuh kembang mereka. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang berada di bangku-bangku pendidikan saat ini. Tuhan berikan mereka kepintaran dan kecerdasan untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Mereka yang sedang kuliah, Tuhan juga jaga dan sertai mereka, berikan mereka kepintaran untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan. Mereka yang saat ini sedang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Jadikan anak-anak kami semua, Tuhan, anak-anak yang takut dan hormat kepada-Mu. Anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada kedua orang tua. Jauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang mempermalukan nama Tuhan, bahkan nama baik keluarga. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang terpisah jauh daripada kami oleh karena pendidikan mereka, bahkan pekerjaan mereka. Tuhan juga jaga dan sertai mereka. Kami percaya Bapa di sorga, sebagaimana Engkau menyertai kedua orang tua mereka, adik kakak mereka di sini, Tuhan pun akan terus menjaga dan menyertai anak-anak kami yang terpisah jauh daripada kami. Bapa kekal kudus, saat ini kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan rumah tangga, anak-anak Tuhan di dalam jemaat GPB Betel ke dalam tangan dan pengasihan Bapa. Bapa kekal kudus, kami berdoa saat ini, kami juga menyerahkan akan segala keberadaan janda, duda, anak yatim, piatu di dalam jemaat-Mu ini ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Tuhan jaga dan sertai mereka, Tuhan cukupkan mereka. Bahkan kami juga teringat bagi orang-orang tua kami di dalam masa tua mereka di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Tuhan panjangkan umur mereka, hadirkan terus sukacita dan damai sejahtera dalam hidup dan kehidupan mereka, Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa, kami menyerahkan akan gereja-Mu, di mana kami bernaung saat ini, gereja GPB Betel Tanjung Pinang. Di dalam setiap program kerja yang ada, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu, Pendeta Ronald Octavian Rampala, yang saat ini tidak bersama dengan kami, Tuhan. Namun kami percaya bahwa Tuhan juga menjaga, melindunginya. Tuhan memberkatinya. Bapa kekal kudus, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tuhan terus berikan kekuatan dan hikmat yang daripada Allah, sehingga Bapak Pendeta boleh terus melakukan segala yang terbaik dalam rencana dan kehendak-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami menyerahkan seluruh presbiter yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu, penatua, diaken, semua unsur misioner yang ada, pengurus-pengurus pelkat, bahkan pegawai-pegawai kantor gereja, penjaga malam, kantoria, organis, semua kami yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan, biarlah Tuhan Engkau satukan hati kami untuk mau melakukan segala yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu di dalam pelayanan di dalam gereja-Mu ini, Tuhan. Bapa kekal kudus, kami berdoa, kami juga menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga lewat mereka, Tuhan, ada keadilan, damai sejahtera dan sukacita yang mereka boleh hadirkan di tengah-tengah bangsa ini. Jauhkan bangsa ini daripada segala perpecahan. Lalu biarlah Bapa di sorga, nama Tuhan akan terus dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Secara khusus kami berdoa saat ini, Tuhan, kami menyerahkan akan penanganan COVID-19 di pemerintahan kami saat ini. Tuhan berkati semua mereka yang terlibat di dalam menangani akan
mewabahnya virus corona ini Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan dokter, perawat, semua mereka yang bekerja di lini depan dalam menangani wabah ini. Tuhan berkati dan kuatkan mereka. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan, dan biarlah mereka boleh terus melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa saat ini. Kami juga menyerahkan akan hari-hari kehidupan kami yang akan kami lalui di sepanjang minggu ini. Biarlah kami mohon Tuhan terus menjaga, melindungi kami, mengatur langkah kaki kami menyusuri hari-hari hidup ini. Kami berdoa menyerahkan akan hidup dan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Biarlah segala rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehendak-Mu yang akan kami peroleh. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah. Ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan seluruh kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah waktunya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini milik-Nya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Jemaat dapat memberikan persembahan syukur pada amplop yang telah disiapkan, atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja atas nama GPIB Jemaat Betel Tanjung Pinang di Bank BRI dengan nomor rekening 2147 01 002 050 538. Sambil memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 299, baik yang pertama saja. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak yang selalu Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersyukur ya Bapa, karena kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu dan gereja-Mu, untuk memuliakan dan besarkan nama-Mu di muka bumi ini. Kami rindu Tuhan tetap memberkati kami, memberkati kehidupan seluruh jemaat-Mu, memberkati
hati pekerjaan kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan tetap mau ajar kami untuk memberikan persembahan kami yang lebih baik lagi di hadapan-Mu. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Selanjutnya kami serahkan kepada pelayan firman. Bapak Ibu yang diberkati Allah, mengakhiri ibadah ini kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 375. Baitnya yang pertama kita nyanyikan sambil berdiri. Pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.